Tuh, udah. Eh, Nanti kita akan coba bahas beberapa contoh-contoh soal ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita ketahui di ini merupakan starting point ya Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian ya. Di sini kita lihat begitu spesialisnya ya Bu Aisyah ya pengadaan barang dan jasa itu. Jadi untuk Bapak Ibu terlibat dalam pengadaan barang dan jasa itu kalau saya boleh bilang spesialis sekali Pak. Ya Bapak Ibu ya, Bu Aisyah. Kita masuk sebagai pelaku pengadaan harus punya ya kalau orang bilang kalau di kendaraan itu punya SIM-nya lah Pak gitu ya. Ada ujiannya Bapak Ibu ya. Salah satunya dimulai dari level 1 ini sebagai starting point kita mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa mengikuti mungkin ke pelatihan ke PPK-an gitu ya. Nah, jenis kompetensi tertentu nanti LKPP itu ada mau mengikuti misalnya pelatihan sebagai pokja pemilihan, misalnya seperti itu ya. Maka starting pointnya Bapak Ibu harus memenuhi dulu atau lulus dulu di pelatihan sertifikasi kompetensi level 1. Kalau dulu namanya tingkat dasar ya Bapak Ibu ya. Sekarang kompetensinya level. Kita udah bicara kompetensi gitu ya, level 1 yang menitik beratkan pada pemahaman ya Bapak Ibu ya. Diharapkan dengan pelatihan ini Bapak Ibu sekalian mampu memahami ya dasarnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga nanti saat Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan selanjutnya Bapak Ibu sudah punya dasar nih gitu ya. Saya ambil contoh misalnya pelaku pengadaan gitu sederhananya ya. Nah, Bapak Ibu udah tahu tuh pelaku pengadaan itu siapa. Apa sih tugas-tugasnya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu udah bisa mengetahui, oh ini ada kegiatan misalnya seperti itu ya. Nah, di tempat Bapak Ibu nilainya anggaplah 30 juta gitu ya. Nah, bagaimana sih proses pemilihannya? Bagaimana sih bentuk kontraknya? Nah, ini sebagai dasarnya Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya Bapak Ibu ada pelaksanaan pengadaan. Siapa sih yang menyusun spek? Nah, itu Bapak Ibu udah tahu tuh sebagai dasar. Nah, nanti sehingga diharapkan ya Bapak Ibu tentu harapan kita Bapak Ibu semua lulus ujian sertifikasi ini gitu ya. Dan harapannya bisa nanti meningkatkan ke pelatihan-pelatihan kompetensi selanjutnya. Tapi poin utamanya juga terimplementasinya apa yang Bapak Ibu dapatkan ini dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari gitu ya. Oke, sebelumnya saya izin Bapak Ibu. eh, Oke, saya izin memperkenalkan diri ya. Nah, tadi dari Bu Aisyah, nama saya Yepri Purnama. Saya dari UKPBJ Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian. Sebagai fasilitator juga dari LKPP ya. Nah, kalau di tempat saya sebagai fasilitator tetap dari Badan Diklat Provinsi Kaltim khususnya di Badan Diklatnya, fasilitator Badan Diklat gitu ya. Sebagai probity advisor juga dari LKPP gitu ya dan juga sebagai pendamping-pendamping kontrak Bapak Ibu gitu seperti itu ya. Nah, ada nomor handphone saya juga. Nanti kalau mungkin Bapak Ibu mau sharing diskusi saya juga persilahkan gitu ya. Oke, sebelum kita lebih ke arah soal-soal Bapak Ibu sekalian ya saya juga mungkin mencoba nih keaktifan Bapak Ibu sekalian, teman sekalian. Ya, sederhana saya mau nanya, pertanyaan pertamanya kalau PBJ level 1 itu ada berapa materi Bapak Ibu sekalian? Pak Imran nih dari Perkintan ya mungkin uh, open mic Pak silakan. Kalau PBJ level 1 itu ada berapa materi Bapak Ibu? Ada 6 materi. Ada 6 materi ya Pak ya. Oke. Iya, iya. Apa saja itu Pak? Yang pertama, oke Bapak Ibu yang lain juga mungkin silakan kalau memang ada silakan. Pak Imran yang pertama apa Pak? Ada 6 materi betul sekali. Ada 6 materi di dalam PBJ level 1 gitu ya. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian? Pak Alif mungkin atau Pak Riko ya. Pak Riko juga bisa nih.
Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi betul sekali di pelatihan PBJ level 1 itu ada 6 materi ya. Yang pertama adalah pengantar pengadaan barang dan jasa. Terus yang kedua adalah perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah ya, bagaimana Bapak Ibu memahami proses perencanaan ya. Oke. Terus yang ketiga ada pelaksanaan pemilihan penyedia ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi modul 1 itu ada pengantar pengadaan, di situ dijelaskan terkait apa sih pengertian pengadaan barang dan jasa gitu ya. Apa sih ruang lingkupnya pengadaan gitu ya. Nah, dan juga kita harus pahami Bapak Ibu di setiap materi nanti ya akan ada soal-soalnya gitu ya. Pasti akan ada soal Bapak Ibu ya. Nah, walaupun memang dari beberapa pelaksanaan ujian kemarin ya, yang saya ketahui ya, mungkin sudah tahu juga ada perubahan atau tidak. Soal itu akan lebih banyak di proses pemilihan ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di Pramuka materi yang sudah lain juga barang ada cuma gitu ya. dong berapa kali DP fondasi kok sudah berapa kali habis. Subali Ya, pasang jadi kok. kalau eh, pengantar pengadaan di situ akan dijelaskan terkait pengertian pengadaan sendiri gitu ya. Tujuan pengadaan, kebijakan gitu ya, pelaku-pelaku pengadaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sangat penting juga nih. Bapak Ibu memahami apa tugas pengguna anggaran, apa tugasnya dari pejabat pembuat komitmen gitu ya, apa tugas dari pejabat pengadaan gitu ya. Terus yang kedua ada modul tentang perencanaan pengadaan, bagaimana menyusun identifikasi kebutuhan, bagaimana menyusun spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri gitu ya. Nah, terus ada modul ketiga itu terkait pemilihan penyedia, Bapak Ibu ya, bagaimana prosesnya, pelaksanaan pemilihan, siapa yang melaksanakan gitu ya, tahapannya seperti apa. Terus modul keempat ada pelaksanaan kontrak, modul kelima ada pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, dan modul keenam ada manajemen rantai pasok gitu ya, atau supply chain management. Nah, ini kenapa saya sampaikan di awal Bapak Ibu sekalian, karena ini sangat penting sekali Pak. Ya, memang kita ketahui Bapak Ibu saat nanti Bapak Ibu ujian barang dan jasa khususnya level 1 memang skemanya itu open book ya. Ya walaupun kita harapkan ya dengan adanya pendampingan-pendampingan seperti ini Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ya, harapannya Bapak Ibu bisa menjawab paling tidak eh, mengupayakan ya paling tidak itu ya, kalau bisa kita upayakan Bapak Ibu tidak lihat modul, tidak lihat buku kerja ya, tapi ya tetap kalau untuk ujian ini kita menggunakan skema open book ya, Bapak Ibu boleh membuka buku. Nah, ini salah satu modal juga Bapak Ibu saat Bapak Ibu mengikuti ujian ya. Bapak Ibu tahu dan memahami modul per modul itu apa sih materinya gitu ya. Nah, jadi misalnya pertanyaannya terkait Dinas Kesehatan gitu ya, Kota Ternate akan melaksanakan proses pengadaan makan dan minum senilai 15 juta rupiah, misalnya gitu soalnya ya. Bentuk kontrak yang tepat apa? Nah, Bapak Ibu sudah tahu tuh, ini materi tentang kontrak. Oh, ini modulnya modul keberapa? Oh, ini modul keempat, gitu ya. Sehingga ini juga memudahkan Bapak Ibu untuk cepat memahami soal dan mengetahui jawab apa memahami modul itu yang di mana gitu ya. Karena tadi saya bilang karena nah ini juga pengalaman Bapak Ibu sekalian ya dari teman-teman yang ikuti ujian kadang ya kita itu Bapak Ibu sekalian karena kalau ujian level 1 ini kan ada 100 soal ya dengan durasi waktu 120 menit. Berarti Bapak Ibu nanti akan punya waktu itu di satu soal itu 1 menit 2 detik tuh. Kalau kita mengkalkulasikan ya 1 menit 2 detik, Bapak Ibu membaca soal, memahami soal gitu ya. Nah dan ya kalau memang ada waktu Bapak Ibu untuk membuka modul nih. Nah ini yang penting gitu ya karena ya memang tadi saya sampaikan Bapak Ibu kadang kendala itu ya di waktu Pak ya waktu gitu ya. Tapi ya Alhamdulillah sekarang untuk ujian sertifikasi level 1 kita sudah ada skema terbaru gitu ya. Ada semacam waktu extend gitu ya. Nah, jadi waktu extend ini bukan artinya waktu 2 jam selesai Bapak Ibu ditambahin. Enggak, Pak. Enggak seperti itu ya. Nah, jadi anggaplah misalnya Bapak Ibu 100 soal gitu ya. Bapak Ibu sudah mengerjakan, waktunya masih ada, misalnya masih ada waktu 30 menit nih. Nah, dari 100 soal itu Bapak Ibu sudah mampu memenuhi jawaban yang benar 45, maka nanti akan keluar hanya soal-soal yang salah saja dengan sisa waktu yang masih Bapak Ibu punya gitu ya. Nah, ini juga salah satu perubahan skema ujian sekarang yang memudahkan juga Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti ujian gitu ya.
Nah, jadi ini juga kenapa saya sampaikan di awal ya Bapak Ibu, ini sangat penting sekali gitu ya. Ibu Bapak Ibu memahami dan mengetahui modul-modul dalam proses pelatihan. Jadi sehingga nanti kalau Bapak Ibu sekalian punya waktu untuk buka buku ya, open book, Bapak Ibu tahu nih, oh ini soal tentang pemilihan. Nah, ini ada di modul ketiga gitu ya. Nah, kadang kalau sering kita perhatikan ya, yang di sebelum-sebelumnya ujian itu kadang terhabisnya di situ, Pak. Ya, karena begitu lihat soal, kita buka buku, nah ini bingung nih, ini materi yang kemana, di modul keberapa, nah gitu ya. Nah ini juga salah satu modal poinnya Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara contoh-contoh soal yang mungkin udah banyak ya, di beberapa sesi juga sudah ada, ini sudah sesi ke-10 ya. Pada prinsipnya soal-soal itu kurang lebih sama Bapak Ibu, tapi yang perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya, tapi kembali lagi disinilah yang diharapkan tadi saya sampaikan ya kalau kita bicara tujuan pelatihan itu kalau level 1 itu peserta mampu memahami ya. Nah, sehingga harapan kita Bapak Ibu nanti mampu memahami dan mengimplementasikannya di pelaksanaan. Ya, kalau kita bicara sebenarnya di soal-soal ujian sertifikasi itu Bapak Ibu level 1 khususnya ya, ada beberapa clue Pak di soal itu yang mungkin kita bisa pahami. Ya, sebenarnya di soal-soal itu ada clue-cluenya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, jadi clue-clue inilah yang sebenarnya uh, bukan juga kita mengarahkan, tapi paling tidak diharapkan dengan munculnya clue itu, Bapak Ibu mampu memahami nih, karena tadi tujuan kita kan pemahaman ya, di level 1 ini pemahaman. Jadi harapannya dengan Bapak Ibu menjawab itu, Bapak Ibu mampu memahami, oh ini soalnya tentang apa nih, ya, nah, apa nih jawaban yang tepat kira-kira, nah gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ya. Di sini saya ada beberapa contoh-contoh soal gitu ya. Nah, cuma saya harapkan keaktifan Bapak Ibu mungkin nanti akan saya minta Bapak Ibu yang melihat soalnya, membaca atau menyampaikan jawabannya kira-kira seperti apa gitu ya. Oke, kita mulai ya dari soal pertama di situ ya, Bapak Ibu sekalian. Saya di sini ada soal terkait kontrak gitu ya. Nah, berarti kalau sudah kontrak adanya di modul keempat gitu ya. Oke, di sini soalnya adalah ini contoh ya. Pelaku pengadaan yang melaksanakan negosiasi dalam hal terjadi adendum kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kesenian Kota X dengan nilai 11,5 miliar adalah A. Pejabat pembuat komitmen, B. Pengguna anggaran, C. Pejabat penandatangan kontrak, atau D. Pejabat pengadaan. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Saat Bapak Ibu membaca soal ini, Bapak Ibu akan terlihat bahwa di sini ada semacam clue-nya. Clue-nya apa? Ada cerita terkait kontrak Bapak Ibu ya. Di situ disampaikan pelaku pengadaan melaksanakan negosiasi dalam hal terjadi adendum kontrak. Berarti clue-nya ada di proses pelaksanaan kontrak itu Bapak Ibu. Nah, dari sini kita udah tahu nih, oh ini materi modul keempat tentang kontrak gitu ya. Nah, hingga kita udah bisa memahami nih seperti apa kira-kira jawabannya. Oke, nah, kira-kira Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu nih Pak Setyoko Purbo, Bapak Setyoko Purbo aktif atau tidak? Bisa open mic Pak? Atau Pak Imran ya, Pak Imran lagi ya, karena Pak Imran yang open kamera. Ya. Kira-kira ini jawabannya apa Pak? Ya, pelaku pengadaan yang melaksanakan negosiasi bisa open mic Pak, boleh? Pelaku pengadaan yang melaksanakan negosiasi dalam hal terjadi adendum kontrak untuk paket pekerjaan pembangunan gedung kesenian Kota X dengan nilai 11,5 miliar. Apa jawabannya? Kira-kira Pak Imran, boleh? Nanti kita gantian ya Bapak Ibu ya, sama Bapak Ibu yang lain ya. Pejabat Juga, ya. pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen. Mungkin dia. Pejabat pembuat komitmen. Oke, baik. Terima kasih Pak Imran. Nah, Bapak Ibu yang lain ada jawaban atau tidak? Silakan Bapak Ibu open mic saja ya. Artinya kita coba aktif sama-sama Bapak Ibu untuk memahami ini. Silakan Bapak Ibu yang lain. Siapa tahu ada Pak Riko Fernandes misalnya. Silakan. Ince Pak, pejabat penandatangan kontrak. Nah, ya betul Pak. Pejabat penandatangan kontrak Pak. Jadi kalau kita bicara di modul kontrak itu namanya sudah pejabat penandatangan kontrak ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pejabat penandatangan kontrak itu siapa? Boleh pengguna anggaran,
boleh kuasa pengguna anggaran, boleh pejabat pembuat komitmen gitu ya. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi namanya kalau sudah berkontrak, namanya bukan lagi pejabat pembuat komitmen Pak, tapi pejabat penandatangan kontrak ya gitu ya. Nantinya harapannya Bapak Ibu saat implementasi nanti di praktek di lapangan, kalau Bapak Ibu buat kontrak, buat SPK gitu ya, buat surat perjanjian, jangan lagi memunculkan kata pejabat pembuat komitmen ya, tapi pejabat penandatangan kontrak. Nah, itu ya. Di clue-nya di sini seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini aspek hukum terkait adanya kesalahan dalam menetapkan cara pengadaan barang dan jasa. Oke, ini kira-kira modul keberapa Bapak Ibu? Ini materi apa Pak? Ini materi modul ke-1 ya Pak ya, materi pengantar pengadaan. Jadi di sini ditanya tentang aspek hukum adanya kesalahan dalam menetapkan cara pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PPK Dinas XXX. Oke, Bapak Ibu, kira-kira apa jawabannya? Silahkan Bapak Ibu sekalian ya. Saya minta Perdata, keaktifannya Pak. gitu ya. Hukum Perdata, Pak. Hukum perdata. Oke, baik Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita pahami ya di materi ya, dalam proses barang jasa itu ada hukum administrasi negara, ada hukum perdata, ya, ada hukum persaingan usaha dan pidana gitu ya. Kalau hukum perdata itu bicara tentang apa, Pak? Bicara tentang kontrak Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya ini adalah hukum administrasi negara Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa hukum administrasi negara? Ya, kita lihat di soal Pak. Aspek hukum menetapkan cara pengadaan. Artinya ini masih di proses perencanaan, persiapan, pemilihan Pak. Bukan berbicara ranahnya berkontrak gitu ya. Kalau Bapak Ibu kemarin mengikuti BIMTEK, itu kan sudah jelas ya. Dari tahap perencanaan sampai ke proses pemilihan itu hukum administrasi negara. Ya. Kalau sudah pelaksanaan dari kontrak sampai serah terima, maka yang ada adalah hukum perdata gitu ya. Nah, jadi ini soalnya Bapak Ibu kalau kita bicara clue soal itu ada di sini Pak. Menetapkan cara pengadaan. Maaf ya. Nah, ini ya, menetapkan cara pengadaan. Ini clue-nya, Pak. Clue-nya itu ada di situ ya. Poin soalnya ada di situ tuh. Ya, bahwa itu di tahapan penetapan cara pengadaan. Artinya di tahapan perencanaan atau persiapan pemilihan gitu ya. Maka jawabannya adalah hukum administrasi negara. Bukan bicara dulu sudah kalau dia perdata, maka dia hukumnya sudah kontrak gitu ya. Oke, nomor 1A, nomor 2D. Oke, Pak Ismail. Baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Soal selanjutnya, ini contoh-contoh soal saja Bapak Ibu ya. Nah ini ya, kalau bicara manajemen rantai pasok, saya kira Bapak Ibu udah clear lah ya mungkin ya. Segmen rantai pasok yang terkait dengan pengendalian persediaan. Nah ini segmen rantai pasok apa Bapak Ibu? Ya, kita ketahui rantai pasok itu ada 3 ya. Ada hulu, internal, hilir. Nah, itu clue-nya kan seperti itu tuh. Kalau dia bicara terkait pengendalian persediaan, nah ini masuk dalam segmen yang mana Bapak Ibu? Ya. D, Pak, D, rantai pasok internal. Oke, silahkan Bapak Ibu. Ada yang mau jawab silahkan atau kalau tidak mau langsung bisa lewat kolom chat gitu ya. Silahkan gitu ya. B, Pak, B. Oke. D, Pak, D, internal. Pak Riko menjawab A. A ya, Pak Riko ya. Rantai pasok produksi. Ya. Oke, Pak Ismail menjawab B. Ya, Pak Hamid menjawabnya B. Pak Rahmat menjawabnya D, gitu ya. Oke. Oke ya, terima kasih. Nah, jadi kalau bicara segmen rantai pasok itu ada 3 ya, tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu ya. Ada rantai pasok hulu, ada rantai pasok internal, ada rantai pasok hilir gitu ya. Kalau rantai pasok hulu berarti proses perencanaan, persiapan gitu ya. Kalau rantai pasok internal proses produksi ya.
Dan rantai pasok hilir itu proses transportasi distribusi ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah rantai pasok internal Bapak Ibu ya. Pengendalian proses produksi Pak. Nah, jadi rantai pasok hulu itu proses perencanaannya, proses persiapan itu rantai pasok hulu Pak. Tahapannya itu dari perencanaan, pemilihan penyedia gitu ya. Kalau rantai pasok internal adalah apa? Proses produksi ya, pembuatan gitu ya. Nah, nanti ada rantai pasok hilir, proses distribusi transportasi. Jadi jawabannya yang benar adalah B, Bapak Ibu. Rantai pasok internal gitu ya. Oke, kita lanjut lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah ini Pak, Bapak Ibu silahkan. Ini bicara pemaketan barang dan jasa gitu ya. Pemaketan barang dan jasa dilakukan dengan mempertimbangkan larangan dalam pemaketan. Nah, ini yang ditanya Bapak Ibu, yang mana yang tidak dilarang, Pak? Gitu ya. Nah, ini modul tentang perencanaan Bapak Ibu. Ini modul kedua, Pak. Ya. Pemaketan barang dan jasa dilakukan dengan mempertimbangkan terkait larangan dalam pemaketan ya. Jadi kalau kita membaca atau kemarin mengikuti pembelajaran materi kedua itu ada larangan pemaketan Bapak Ibu. Nah, di sini yang ditanya yang tidak dilarang itu yang mana, Pak? Artinya yang diperbolehkan dalam pemaketan itu yang mana? Oke, baik ya. Oke. Baik, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Semuanya jawabannya C ya, betul ya. Nah, artinya menggabungkan paket kecil dengan nilai sampai dengan 15 miliar gitu ya. Karena kalau kita bicara terkait materi larangan pemaketan itu apa? Dilarang memecah paket menghindari tender gitu ya. Nah, itu ya. Dilarang memecah paket yang artinya memecah atau dilarang menggabungkan paket yang artinya setelah digabungkan tidak bisa dilaksanakan usaha kecil gitu ya. Kalau kita bicara usaha kecil merujuk ke regulasi pengadaan barang dan jasa itu nilai sampai dengan 15 miliar. Artinya boleh paket itu digabung tapi selama dilaksanakan usaha kecil kan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya ambil contoh ada 4 paket nih nilainya 5 miliar, 5 miliar, 5 miliar gitu ya. Nah kalau digabung menjadi 20 miliar tentu sudah melewati segmentasi usaha kecil itu dilarang Bapak Ibu. Tapi kalau paketnya 5 miliar, 5 miliar, 3 paket, begitu digabung menjadi 15 miliar, itu boleh, gitu ya. Nah, itu ya, jawabannya jadi C ya, menggabungkan paket kecil. Kalau jawabannya B tentu agak keliru sedikit ya Bapak Ibu ya, karena dilarang Pak, memecah paket yang sama jenisnya, gitu ya. Nah, jadi misalnya, oh kita ada pengadaan komputer, gitu ya. Ada beberapa paket nih, udah jadi satu gitu ya. Kita dilarang untuk memecah paketnya, seperti Bapak Ibu ya. Nah, itu ya. Jadi ini terkait mana yang tidak dilarang. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Ini terkait materi 1 ya, pelaku pengadaan ya Bapak Ibu ya. Yang bertanggung jawab memilih penyedia untuk paket pekerjaan pembangunan puskesmas pembantu dengan nilai 375 juta rupiah. Siapa Bapak Ibu? A. PA atau KPA, B. Pokja pemilihan, C. Pejabat pengadaan, atau D. Pejabat pembuat komitmen, gitu ya. Ya, di sini Bapak Ibu, kalau soal ini Bapak Ibu mesti lihat clue-nya Pak, nilainya itu Bapak Ibu lihat nilainya ya Pak ya. Wih, itu bener. Apa jawabannya Bapak Ibu? Kalau B tuh, Silahkan. kalau pemilihan Yang open mic juga kami persilahkan gitu ya. D, Pak, D. D, B. C, C. B ya, Pokja pemilihan ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Oke. Bu Rizka jawabnya C, C. pejabat pengadaan. C, Pak pejabat Hamid jawabnya C. pengadaan. Ini jawabnya D. C. Oke, nah, betul sekali Bapak Ibu sekalian ya. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian ya, pelatihan level 1 sekarang kita sudah merujuk atau sesuai dengan regulasi peraturan presiden yang terbaru ya Pak ya. Perpres 46 tahun 2025 gitu ya. Di mana di sana sudah dinyatakan bahwa untuk proses pengadaan langsung pekerjaan konstruksi nilai sampai 400 juta, maka metode pemilihannya adalah pengadaan langsung. Pak Idwan, Ya. kasih mute dulu Pak Idwan. Nah, di sini jawabannya adalah pejabat pengadaan. Karena paket ini pekerjaan konstruksi, gitu ya.
paket pekerjaan pembangunan puskesmas pembantu, pekerjaan konstruksi, nilainya 375 juta rupiah. Ya, Murah kita aja lo, Buyan. ketahui Murah bahwa di 3 Perpres yang sekarang untuk pekerjaan konstruksi nilai sampai 400 juta itu dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung. Maka kalau kita tahu pengadaan langsung, siapa sih pelaku pengadaannya? Tentu pejabat pengadaan, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi jawabannya C ya, betul sekali. Baik. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah ini, Pak, lagi kembali bicara tentang pelaku pengadaan. Pelaku pengadaan yang terlibat dalam negosiasi pada paket pengadaan perencanaan bangunan gedung dengan nilai 101 juta. Oke, Bapak Ibu, clue-nya di sini Bapak Ibu jenis pengadaan, Pak. Ya, di sini bicara perencanaan bangunan gedung. Ini clue-nya Bapak Ibu lihat. Kunci soalnya di situ, Pak. Jenis pengadaan. Berarti ini jenis pengadaan jasa konsultansi gitu ya. Nah, siapa nih pelaku pengadaan yang terlibat di negosiasi jasa konsultansi, Pak? Oke, Bu Rizka jawabnya D, PPK dan penyedia. Pak Ismail jawabnya D, ya. Nah, terus Pak Ebrisal jawabnya A, Pak Alif Mujawin jawabnya A gitu ya. Pak Apip Mujain, Pak Imran jawabnya D. Oke, baik Bapak Ibu. Kok tidak ada yang jawab C, Pak? Semua jawabannya B, A gitu ya. Kenapa tidak ada jawab yang C, Bapak Ibu sekalian? Nah, kembali lagi Pak, kita lihat. Kalau jasa konsultansi nilai sampai 100 juta, proses pengadaannya apa Bapak Ibu? Pengadaan langsung ya Pak ya. Nah, di sini Bapak Ibu lihat nilainya 101 juta Pak. Berarti sudah di atas 100 juta rupiah. Maka metodenya kalau di atas 100 juta apa Bapak Ibu? Seleksi Pak. Seleksi siapa yang terlibat? Pokja pemilihan gitu ya. Nah, kalau pengadaan langsung baru pejabat pengadaan Bapak Ibu sekalian. Nilainya sampai 100 juta. Jadi hati-hati dengan soal ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat clue-nya, di sini clue-nya adalah jenis pengadaannya. Terus lihat nilainya Pak. Nilainya 101 juta. Yang Ini artinya keluhan aku sudah di ICLF yang atas 100 juta rupiah Bapak Ibu. Nah, jadi yang melaksanakan, yang terlibat di proses negosiasi adalah Pokja dan penyedia gitu ya. Kalau Bapak Ibu jawab PPK itu dilaksanakan pada saat berkontrak, Pak. Ini ditanya di proses pemilihan gitu ya. Oke ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya sampaikan di sini contoh-contoh biar lihat clue-nya, Pak. Jadi clue-nya di sini ada jenis pengadaannya, ada nilainya. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Dinas Kesehatan Kota A akan melaksanakan suku cadang alat kesehatan. Spek mutu yang paling tepat digunakan apa Bapak Ibu? A. Spek teknis, B. Spek kinerja, C. Spek merek, atau D. Spesifikasi komposisi. Nah, ini juga materi modul kedua ya. Materi kedua. A. Spek teknis. Gitu ya. Oke, Pak Iprijal jawabnya spek merek. Pak Hamid jawabnya spek A, spek teknis gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Imran jawabnya C juga. Oke, terima kasih. Nah, baik, Pak Ismail jawabnya A, Bu Indah jawabnya A, gitu ya. Pak Alif jawabnya B. Oke, Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu, clue soal di sini ada bicara suku cadang, Pak. Ya, clue-nya sudah bicara suku cadang, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita materi BIMTEK, boleh menyebut merek itu apa, Bapak Ibu? Yang pertama, barang jas bagian dari sistem yang sudah ada gitu ya. Terus suku cadang ya gitu Pak ya. Nah, suku cadang kan itu boleh menyebut merek. Jadi sini-sini di soal sudah dikasih clue-nya Bapak Ibu. Pengadaan suku cadang Pak. Ya, jadi kalau Bapak Ibu udah tahu pengadaan suku cadang maka boleh menyebut merek. Nah, jadi jawabannya adalah spesifikasi merek ya Bapak Ibu ya karena sudah bicara suku cadang ya. Oke.
Nah, ini bicara lagi terkait pelaku pengadaan gitu ya. Ini ada di materi modul 1 yang berwenang menetapkan tim atau tenaga ahli pada pemilihan penyedia untuk pengadaan alat laboratorium dengan nilai 27 miliar. Ya, silakan Bapak Ibu, apa kira-kira jawabannya Pak? C jawabannya gitu ya. Pak Apip menjawab C, Pak Isra, Pak Handoko menjawab C, Bu Rizka menjawab C, Pak Eprijal menjawab D gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, Pak Hamid menjawab D. Oke, baik, betul sekali Pak. Nah, jawabannya adalah pejabat pembuat komitmen gitu ya. Jadi kita kembali lagi ke materi modul 1 Bapak Ibu lihat gitu ya di dalam peraturan presiden juga ada. Kalau tim tenaga ahli dan tim pendukung itu yang menetapkan adalah pejabat pembuat komitmen, Pak. Ya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu buka Perpres itu dia ada di pasal 11 gitu ya. Sementara kalau Bapak Ibu menjawabnya tadi pengguna anggaran, tugas pengguna anggaran adalah menetapkan tim teknis, Pak. Ya, itu tugas pengguna anggaran. Tapi kalau bicara penetapkan tim ahli itu menjadi tugas kewenangannya pejabat pembuat komitmen gitu ya Pak ya. Nah, itu ya. Jadi ini bicara ini materi modul 1 terkait tugas pelaku pengadaan. Nah, ini. Oke, gitu ya. Jadi tim teknis itu PA, tim ahli, tim pendukung itu yang menetapkan adalah PPK Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita lanjut Pak soalnya. RSUD Kota A akan melaksanakan pengadaan LIP senilai 2 miliar yang termasuk resiko tinggi. Ya, termasuk resiko tinggi Bapak Ibu. Dalam menyusun spek, PPK dibantu oleh tim teknis. Nah, jika saudara adalah tim teknis, komponen layanan yang harus tercantum dalam spek itu apa saja Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. A. Pengiriman dan instalasi. B. Instalasi, pelatihan, uji fungsi, serta sertifikat kelayakan. C. Pengurusan sertifikat kelayakan dari instansi berwenang. Atau D. Instalasi, pelatihan, dan uji fungsi. Ya, kalau Bapak Ibu sebagai tim teknis, nah ini pemahaman juga Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira ya oke, Pak Handoko jawab B, Pak Isra jawabnya B, Pak Idwan jawab D, Pak Ismail jawabnya B, Rizka jawabnya B, ya jawaban B-nya cukup banyak ya. Oke, baik. Betul sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, itu ya. Nah, ini kita mampu memahami soal, Pak. Ya. Jadi yang ditanya di sini adalah komponen layanan, ya. Layanan yang harus disiapkan oleh penyedia, ya. Maka karena ini sifatnya resiko tinggi, maka semuanya harus tersedia Bapak Ibu. Layanannya apa? Dia melakukan instalasi, ya, nanti ada uji fungsi, ya, ada penerbitan sertifikat kelayakan dan juga pelatihan bagi user atau pengguna, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini contoh-contoh soal ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Sanksi yang diberikan ke penyedia akibat kegagalan dari suatu bangunan adalah apa Bapak Ibu? Ini materi modul 1, Pak. Ya, materi modul pertama, pengantar pengadaan. Sanksi yang diberikan kepada penyedia akibat kegagalan suatu bangunan, gitu ya. Oke, Bu Erni menjawab B, Bu Aisyah menjawab daftar hadir, Bu Apip menjawab B, gitu ya. Pak Isra menjawabnya D. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain mungkin ya. Kita coba memahami soal gitu ya. Sanksi yang diberikan ke penyedia akibat kegagalan suatu bangunan, Pak. Ya. Oke, Bu Indah menjawab D, ya. Pak Nusapat juga menjawab D. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Jawaban yang benar adalah ganti rugi Bapak Ibu. C, Pak. Ya. Ya, kalau tadi Bapak Ibu ada yang menjawab B, daftar hitam 2 tahun. Ya, kalau kita bicara daftar hitam 2 tahun, itu yang pertama adalah penyedia terlibat KKN, Pak. Ya, terus menyampaikan dokumen keterangan palsu, gitu ya. Itu sanksi 2 tahun. Nanti Bapak Ibu lihat lagi itu di materi, gitu ya. Terus kalau 1 tahun, apa mengundurkan diri saat pelaksanaan kontrak, gitu ya, tidak melaksanakan masa pemeliharaan misalnya. Nah, kalau dia Bapak Ibu
kegagalan suatu bangunan, maka denda sanksinya adalah denda ganti rugi, Pak. Ya, termasuk misalnya menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, itu denda ganti rugi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini jawabannya adalah ganti rugi, Pak, bukan juga pidana ya, Pak ya. Oke. Kalau semuanya dibilang pidana, Bapak Ibu, kita nggak mau jadi pelaku pengadaan, Pak. Sebentar-sebentar pidana, pelaku pengadaan kita jadi takut juga, gitu ya. Nah, itu ya. Nanti ini ada di materi di modul pertama pengantar pengadaan, gitu ya. Oke. Nah, ini juga pemahaman Bapak Ibu sekalian ya. Pembayaran prestasi pekerjaan yang tepat untuk pekerjaan penyediaan jasa keamanan di Dinas Pertanian Kota X adalah, nah, ini bicara terkait materi modul keempat, kontrak Bapak Ibu. Ya, Pak Hamid menjawab B, ya, Pak Apip, Pak Isra, ya, Pak Idwan menjawab D, Bu Rizka menjawabnya B. Ya, di sini yang ditanya adalah yang tepat ya Bapak Ibu ya, yang tepat. Jadi pada prinsipnya semuanya bisa dilaksanakan Pak, tahapan itu. Tapi yang tepat yang mana kira-kira? Nah, kita menganalisis saja Bapak Ibu. Kalau dia bicara jasa keamanan, berarti kita mempekerjakan orang nih Pak, mempekerjakan personal. Kira-kira tepatnya seperti apa sih membayar mereka? Ya, maka betul sekali Bapak Ibu, yang tepat adalah bulanan, Pak. Karena di sini ada jasa pekerja gitu ya. Nah, itu saja menganalisisnya. Ya, ini kita coba melakukan analisis sehingga harapannya Bapak Ibu mampu memahami terkait materi gitu ya. Oke, jawabannya betul sekali. Yang paling tepat adalah dengan skema bulanan ya Bapak Ibu ya. Oke, baik, kita lanjut Pak. Nah, ini bicara materi modul ketiga pemilihan ya Bapak Ibu ya. Dokumen yang harus disampaikan penyedia dalam aspek kualifikasi teknis pekerjaan pembangunan gedung kantor dengan nilai 2,9 miliar adalah A. Proposal, B. Dokumen pengalaman kerja, C. Akte pendirian, atau D. SPT tahunan. Oke. Oke, baik. Ya, keren sekali Bapak Ibu sekalian. Semuanya menjawab B ya. Betul sekali Bapak Ibu. Ya, jadi kalau bicara kualifikasi, itu ada dua ya Bapak Ibu ya. Ada kualifikasi administrasi, ada namanya kualifikasi teknis ya. Kalau bicara kualifikasi administrasi berarti legalitas perusahaan ya, akte, pajak, izin usaha gitu ya. Nah, kalau kita bicara kualifikasi teknis, artinya apa? Pengalaman pekerjaan salah satunya. Oke, baik. Keren sekali Bapak Ibu sekalian ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini pemahaman juga terkait soal. Terkait materi ya, mohon maaf ya. Pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa pemerintah. Pengertian dari apa Bapak Ibu? A. Loka pasar, B. E-procurement, C. Katalog, atau D. SPSE. Ya, Bu Rizka jawabnya C, katalog. Pak Apip jawabnya C, Pak Hamid jawabnya A, Pak Imran jawabnya C. Bu Erni jawabnya A. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Betul sekali Pak. Pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang jasa pemerintah merupakan pengertian dari loka pasar Bapak Ibu ya. Loka pasar Pak. Ya, jadi e-katalog, SPSE itu bagian dari loka pasar Pak. Ya. Nah, e-katalog itu adalah barang-barang atau skema barang jasa yang tersedia dalam katalog gitu ya. Tapi kalau bicara ini materi juga pengantar, maka pasar elektronik itu namanya adalah loka pasar Bapak Ibu, di mana e-katalog dan SPSE merupakan bagian dari loka pasar gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih. Tahapan yang dilaksanakan, nah ini bicara materi kontrak ya, modul keempat. Tahapan yang dilaksanakan oleh PPK setelah menerima dokumen hasil pemilihan dari pejabat pengadaan. Ya. Jadi setelah pejabat pengadaan menyerahkan dokumen ke PPK, apa yang dilaksanakan oleh PPK Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak Apip menjawabnya A, ya, Pak Idwan menjawab C, Pak Hamid menjawab C, Pak Isra, Pak Ismail menjawab A, menetapkan SPPBJ, Bu Rizka menjawabnya C, gitu ya.
Oke, baik, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi tahapan setelah dokumen itu diterima oleh PPK adalah melaksanakan review hasil pemilihan Bapak Ibu ya. Nah, ini di materi terkait materi kontrak ya. Setelah review selesai dan PPK menerima hasil pemilihan, baru terbitlah menetapkan SPPBJ Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sebelum SPPBJ itu ditetapkan, ada tahapan namanya melaksanakan review hasil pemilihan. Nah, saya kira keren-keren semua nih jawabannya nih. Ya, Bu Aisyah ya, saya rasa teman-teman juga keren juga udah di soal. Oke. Nah, oke kita bicara lagi terkait manajemen rantai pasok Bapak Ibu. Tingkatan manajerial penerapan rantai pasok pada sektor pemerintah. Apa Bapak Ibu sekalian? Taktis strategis operasional, strategis taktis operasional, inisiator taktis operasional atau proaktif. Yang mana jawabannya? Pak Hamid menjawab B, Pak Idwan menjawab B, oke, Pak Handoko menjawab B, oke, baik, keren Bapak Ibu sekalian, keren-keren semuanya menjawab B, betul ya Pak ya, strategis, taktis, operasional. Nah ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mengikuti ujian ya, saat ujian, kalau misalnya Bapak Ibu udah pasti dengan jawaban ini, udah yakin jawaban itu benar, silahkan Bapak Ibu langsung jawab Pak, ya. Artinya prioritaskan atau dahulukan jawaban yang Bapak Ibu bisa, misalnya seperti ini ya. Udah Bapak Ibu nggak perlu open book, Bapak Ibu udah tahu tuh jawabannya. Nah, hingga ini juga salah satu kita dalam terkait penerapan untuk waktu pelaksanaan ujian nanti ya Bapak Ibu ya. Oke. Pemilihan penyedia pembangunan kantor dinas sosial Kota X dengan nilai 1,5 miliar untuk melanjutkan pekerjaan karena adanya pemutusan kontrak dilakukan dengan metode apa Bapak Ibu sekalian? Clue-nya ada di situ Bapak Ibu, melanjutkan pekerjaan karena adanya pemutusan kontrak. Ini clue-nya Pak. Ini clue soal. Nah, jadi Bapak Ibu udah tahu tuh kira-kira kalau melanjutkan itu apa. Ya. Baik, keren. Jawabannya semuanya sama ya. Metodenya adalah penunjukan langsung Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tadi saya sampaikan Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mampu memahami di soal itu sudah ada Pak. Sudah ada clue-nya, artinya memberikan semacam clue kepada Bapak Ibu untuk mampu memahami kira-kira jawabannya seperti apa ya. Nah, ini contohnya untuk melanjutkan pekerjaan karena adanya pemutusan kontrak. Maka dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Betul sekali Bapak Ibu. Dinas Pendidikan Kota P akan melaksanakan pengadaan meja kerja dengan nilai pagu 5,5 miliar, di mana spesifikasi beserta volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci oleh PPK. Apabila Bapak Ibu sebagai Pokja, metode pemilihan yang tepat yang Bapak Ibu gunakan apa? A. Purchasing, B. Tender cepat, C. Penunjukan langsung, atau D. Tender. Silakan Bapak Ibu. Pak Hamid jawab B, Pak Apip jawabnya B, Pak Rahmat jawabnya B, ya. Pak Idwan juga jawabnya B. Oke, Pak Ismail. Oke, keren semua Bapak Ibu sekalian ya. Betul, jawabannya adalah tender cepat, Pak. Clue-nya di mana? Ini Bapak Ibu. Spesifikasi beserta volume sudah dapat ditentukan secara rinci. Ya. Kalau Bapak Ibu jawab pertanyaannya di sini dinyatakan bahwa di mana barang sudah tercantum di dalam katalog, baru jawabannya A, Pak. Ya, kalau soalnya bicara seperti itu. Tapi di soal itu dinyatakan bahwa spek beserta volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci. Maka menggunakan metode tender cepat, Bapak Ibu sekalian. Ya, keren sekali. Oke. Yang tidak termasuk ruang lingkup SPSE Bapak Ibu. Nah, ini gampang jawabannya pasti ya Bapak Ibu udah tahu nih kira-kira. Yang mana Bapak Ibu sekalian? Yang tidak termasuk ruang lingkup SPSE Pak. Pak Tip jawab D, Pak Idwan jawab D, Pak Hamid jawabnya C. Ya betul ya. Persiapan penawaran itu bukan ruang lingkup SPSE Pak. Ya itu ruang lingkup di ranah penyedia tentunya ya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Besaran uang muka yang dapat diberikan ke penyedia untuk paket pengerjaan pengadaan peralatan kantor dengan bentuk kontrak SPK. Ingat clue-nya Bapak Ibu ada SPK Pak. Bentuk kontrak SPK ya adalah ya Pak Hamid jawab A,
Pak Apip jawabnya D, maksimal 20%. Ya. Terus ya silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Ya. Ingat clue-nya di situ Bapak Ibu, kuncinya di soal itu ada kata bentuk kontrak SPK Pak. Jadi kalau kita bicara SPK kita udah tahu tuh nilai pengadaannya kalau barang sampai 200 juta, konstruksi sampai 400 juta. Maka jawaban yang benar adalah minimal 50% dari nilai kontrak, Pak. Ya, itu ya. Nah, itu Bapak Ibu lihat tuh kontrak berupa SPK, berarti nilai sampai dengan 200 juta rupiah. Kalau di materi itu kan ada tabel tuh besaran uang mukanya berapa gitu ya. Nah, karena bentuknya adalah SPK atau surat perintah kerja, tentu ini untuk nilai pengadaan langsung, maka minimal 50% dari nilai kontrak. Oke. Oke. Ini lagi Bapak Ibu, proses yang dilakukan oleh Pokja dalam hal jumlah peserta kualifikasi yang lulus hanya 2. Apa Bapak Ibu? Ini materi modul ketiga pemilihan. Ya, proses yang dilakukan Pokja dalam hal peserta yang prakualifikasi yang lulus hanya 2 saja. Kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Ya, Pak Apip menjawab A, Pak Idwan menjawab B, Pak Hamid menjawab A, ya. Bu Erni menjawab A, Pak Aprijal menjawab A. Oke, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Maka jawabannya adalah prakualifikasi ulang, Pak. Ya, karena kalau prakualifikasi itu minimal 3, Bapak Ibu ya. Minimal 3 peserta yang lulus. Maka baru dapat dilanjutkan prosesnya. Apabila kurang dari 3, maka proses prakualifikasinya dinyatakan gagal dan dilakukan prakualifikasi ulang. Gitu ya. Oke. Baik. Paket pekerjaan rehabilitasi jaringan desa Jonggon A dengan nilai 35 juta rupiah menggunakan bentuk kontrak apa Bapak Ibu? Nilainya 35 juta, bentuk kontraknya apa nih? Ini bicara modul keempat terkait kontrak Bapak Ibu sekalian. Pak Hamid menjawab C, Pak Eprijal menjawab B, Witansi, Pak Riko menjawab B, oke. Pak Rahmat menjawab C, Pak Ismail menjawab C. Ya, oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, di sini jangan tertipu dengan nilai ya, Pak. Bapak Ibu lihat jenis pengadaan, Pak ya. Jangan nanti kita terkecoh dengan nilai. Jenis pengadaannya adalah pekerjaan konstruksi, Pak. Rehab jaringan irigasi. Berarti dia bukan pengadaan barang, Bapak Ibu ya. Sementara kalau bentuk kontrak bukti pembelian dan kwitansi itu hanya di pengadaan barang, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan nanti terkecoh begitu lihat soalnya nilai 35 juta, Bapak Ibu langsung jawab nih, misalnya mohon maaf jawabnya A, bukti pembelian atau kwitansi. Ya, betul ya. Jawaban yang benar adalah surat perintah kerja. Ya, Bapak Ibu juga harus lihat jenis pengadaannya, Pak. Di sini yang ditanya adalah pekerjaan konstruksi gitu ya. Ya, jadi kalau pekerjaan konstruksi nilai sampai 400 juta maka menggunakan bentuk kontrak surat perintah kerja ya. Nilai sampai dengan 400 juta Bapak Ibu. Jadi tidak ada batasan rentang bawahnya. Ya, selama dia pekerjaan konstruksi yang penting sampai 400 juta bentuk kontraknya adalah surat perintah kerja gitu ya. Nah ini Bapak Ibu udah tahu nih, RSUD Kota MBG membutuhkan pekerjaan perawatan ruang poli anak dengan nilai paket 950 juta, masa pelaksanaan 3 bulan. Jenis pengadaan yang tepat apa Bapak Ibu? Ya, perawatan ruang poli anak. Oke, ada yang jawab pekerjaan konstruksi, ada yang jawab jasa lainnya. Oke. Lihat di situ Bapak Ibu, clue kunci soalnya adalah ruang poli, Pak, ruang. Berarti kalau kita bicara ruang, analisis kita adalah apa? Bangunan, Bapak Ibu. Maka jenis pengadaannya adalah pekerjaan konstruksi, Pak. Ya, perawatan ruang poli. Ruang poli berarti dia bangunan gedung kan gitu ya. Maka dia masuk ke jenisnya ya pekerjaan konstruksi. Oke, baik. Penyedia A digugurkan penawarannya oleh Pokja karena si Udin selaku tenaga tetap perusahaan bertindak sebagai komisaris pada penyedia B di paket tender yang sama. Tindakan Pokja tersebut penerapan dari apa Bapak Ibu? A. Prinsip pengadaan, B. Etika pengadaan, C. Kebijakan pengadaan, atau D. Tujuan pengadaan. Apa jawabannya Bapak Ibu sekalian? Ya, oke, keren sekali Bapak Ibu ya. Betul sekali jawabannya adalah
etika pengadaan ya Pak ya. Nah, artinya tidak boleh ya. Artinya konflik kepentingan di situ. Kalau kita bicara materi itu ada Bapak Ibu pertentangan konflik pertentangan kepentingan ya. Oke, baik. Yang tidak termasuk ruang lingkup review dokumen persiapan pengadaan oleh Pokja. Ini materi modul ketiga. Yang tidak termasuk, ya ini juga salah satu yang saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu lihat di soal itu ada biasanya yang bukan, yang tidak termasuk. Ya, nah itu ya, kecuali itu juga harus menjadi perhatian Bapak Ibu. Ya, yang tidak termasuk ruang lingkup dokumen review dokumen persiapan pengadaan oleh Pokja adalah oke, semuanya menjawab C. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian. Betul sekali, Pak. Ya, bukan ID paket tender, tapi yang benar apa, Bapak Ibu? ID RUP ya, Pak ya. Nah, itu yang benar ya, ID RUP. Ya. Oke. Nah, Dinas Lingkungan Kota Hidup Kota Baru akan melaksanakan kegiatan swakelola tipe 1, paket pekerjaan normalisasi sungai, nilai 330 juta. Hal ini sesuai dengan tujuan swakelola yang mana. Jadi ini swakelola tipe 1, paket pekerjaan konstruksi nilainya 330 juta. Kalau kita hubungkan dengan tujuan swakelola, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Tujuan swakelola yang berkesesuaian. Silakan Bapak Ibu sekalian. B, ya. Bu Rizky menjawab B, Pak Idwan menjawab A, Pak Hamid menjawab B, gitu ya. Oke, baik. Jawaban yang betul adalah yang B, Bapak Ibu. Betul sekali, Pak. Ya, optimalisasi penggunaan sumber daya manusia. Ya, kalau kita jawab A, belum tentu efisien dan akuntabilitas, Pak. Ya, itu juga belum pasti. Tapi kalau meningkatkan optimalisasi, oh ternyata kita punya SDM sendiri, ya maka itu bisa dilaksanakan, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini Bapak Ibu. Pelaku usaha yang diberi kepercayaan kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang dan jasa adalah, apa jawabannya Bapak Ibu? Oke, Bu Rizka menjawab A, Pak Habib menjawab A. Silakan Bapak Ibu yang lain, Pak Hamid menjawab B, ya, Pak Isra menjawab A, gitu ya. Oke, Pak Riko menjawabnya B. Oke, baik sekalian Bapak Ibu. Betul sekali Pak. Jadi pelaku usaha yang diberi kepercayaan oleh Kementerian Lembaga Perangkat Daerah untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan itu namanya adalah agen pengadaan, Bapak Ibu. Ya, kalau pelaku usaha yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak itu namanya penyedia, Pak. Ya, jadi nanti dilihat lagi ya di materi pertama nih pengantar pengadaan. Kalau pelaku usaha yang melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak itu namanya penyedia. Tapi kalau pelaku pengadaan yang diberi kepercayaan melaksanakan sebagai itu namanya agen pengadaan. Gitu ya. Jadi agen pengadaan itu boleh UKPBJ, boleh pelaku usaha ya Bapak Ibu ya. Pokja pemilihan dibantu tim teknis sedang menyiapkan dokumen pemilihan barang jasa. Hal ini merupakan aktivitas rantai pasok yang mana, Bapak Ibu? Jawaban A, Bu Rizka jawab A, Pak Ismail jawabnya D, Pak Saripudin jawabnya A, Pak Apip jawabnya B. Ya, clue-nya di sini adalah menyusun dokumen pemilihan, Pak. Ya, artinya proses pemilihan. Ya, kalau kita bicara di segmen rantai pasok itu ada plan, source, make, deliver. Ya, plan perencanaan, source pemilihan, make produksi, deliver distribusi ya Bapak Ibu ya. Di sini bicaranya apa Bapak Ibu? Pokja pemilihan menyusun dokumen pemilihan. Maka jawabannya adalah source ya. Jadi itu ya, plan, source, make, deliver. Plan itu perencanaan, source itu proses pemilihan, make itu proses produksi, deliver distribusi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Instrumen yang digunakan dalam pengendalian kontrak, ya ini modul keempat, untuk pengadaan meja kursi pada Dinas Kesehatan Kota X dengan nilai 2 miliar. Lihat clue-nya ada meja dan kursi, berarti pengadaan barang Bapak Ibu. Instrumen yang digunakan untuk pengadaan barang itu apa? Apakah kurva S, diagram vertikal, diagram batang, atau inspeksi pabrikan? Ini di materi ada ya Bapak Ibu ya, di materi terkait kontrak ya. Jadi kalau dia konstruksi itu instrumennya apa,
Kalau barang itu instrumennya apa? Ya Bapak Ibu ya. Oke, betul sekali Pak. Jawabannya adalah diagram batang ya Bapak Ibu ya. Kalau kurva S itu digunakan di pekerjaan konstruksi Pak. Ya. Ini kita menggunakan karena ini bicaranya pengadaan barang, maka kita menggunakan namanya diagram batang gitu ya. Oke, baik. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu sekalian. Ini ya. Review dokumen persiapan pengadaan. Review dokumen persiapan pengadaan. Itu kuncinya ya Bapak Ibu ya, cluenya ya. Di sektor pemerintah dilakukan pada tahap apa Pak? Review dokumen persiapan pengadaan gitu ya. Pak Hamid jawabnya A. Oke, Bapak Ibu yang lain kami persilakan ya. Review dokumen persiapan. Pak Imran jawabnya A, Bu Erni jawabnya A. Oke ya. Pak Riko jawabnya A. Oke, siap. Bu Indah jawabnya C ya. Oke. Baik, jawaban yang tepat adalah apa Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah B, Pak. Ya. Yang ada itu adalah persiapan pemilihan penyedia, Pak. Bukan persiapan pemilihan barang. Nah, itu ya. Yang benar itu adalah persiapan pemilihan penyedia. Nah, jadi review itu ya ini materi terkait di materi modul ketiga ya. Tidak ada yang namanya persiapan pemilihan barang, Pak. Jadi pemilihan yang betul adalah persiapan pemilihan penyedia. Kenapa jawabannya bukan C? Di sini adalah review dokumen persiapan pengadaan. Bukan bicara review dokumen perencanaan pengadaan. Itu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita lanjut contoh-contoh soal. Nah, ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga pasti sudah tak paham nih. Pengadaan yang menggunakan HPS. Yang mana Bapak Ibu sekalian? Pengadaan yang menggunakan HPS, Pak. Ini ya, ini jenis pengadaan yang menggunakan HPS yang mana? Ya, Bu Rizka jawab C, Pak Saipudin jawab D, Pak Ismail jawabnya B, Pak On Sulaiman jawabnya B. Oke, Pak Imran jawabnya B. Oke. Kalau kita bicara di materi modul kedua, materi perencanaan ya, HPS itu dikecualikan untuk apa Bapak Ibu? Pengadaan sampai dengan 10 juta gitu ya, dan e-purchasing sampai dengan 100 juta. Nah itu ya, itu dikecualikan dari HPS Bapak Ibu. Artinya kalau pengadaan sampai 10 juta, jawaban A pasti pakai HPS ya. Artinya tidak menggunakan HPS, dikecualikan. Terus yang kedua, pekerjaan terintegrasi Bapak Ibu sekalian ya. Kalau pekerjaan terintegrasi itu tidak perlu menggunakan HPS Pak. Ya, terus yang C, pengadaan komputer dengan nilai 400 juta. Tadi saya sampaikan, HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa sampai dengan 10 juta, terus pengadaan melalui e-purchasing sampai dengan 100 juta, dan pekerjaan terintegrasi. Ya, di sini pengadaan komputernya secara e-purchasing, betul Bapak Ibu. Tapi nilainya sudah di atas 100 juta rupiah, Pak. Maka jawabannya adalah C, gitu ya. Pengadaan komputer dengan nilai 400 juta rupiah itu menggunakan HPS Bapak Ibu sekalian ya. Nah, itu oke. Segmen rantai pasok yang mengakomodir transportasi Bapak Ibu. Nah, apa kira-kira Bapak Ibu ya? Internal, distribusi, hilir dan hulu. Yang mengakomodir transportasi, Pak. Mengakomodir transportasi. Apa ya? B. Pak Prasetyo jawabnya B, ya Pak Min jawabnya B. Oke, jawaban yang benar adalah segmen rantai pasok itu ada 3 Bapak Ibu. Hulu, internal, hilir Pak. Ya, hulu, internal, hilir. Transportasi ini ada di mana? Di proses distribusi Bapak Ibu. Di akhir. Maka segmennya adalah rantai pasok hilir Pak. Ya, segmen rantai pasok itu kan ada 3 saja. Hulu, internal, hilir. Ya. Oke, Ibu sekalian. Nah, ini. Jenis kontrak yang tepat untuk pengadaan penyediaan makan minum pasien RSUD Kota Saranjana nilai 3,5 miliar adalah apa Pak? Jenis kontrak yang tepat makan minum pasien. Bapak Ibu, Pak Bu Rizka jawabnya B, Pak Pras jawabnya A, Pak Saipudin jawabnya B, Pak Idwan jawabnya A, oke. Bu Ermi jawabnya C, Pak Hamid jawabnya B.
Oke, jawaban yang tepat adalah jenis kontrak yang tepat ya Bapak Ibu. Ya, ini kalau bicara kontrak semuanya bisa, tapi yang tepat yang mana? Yang tepat adalah harga satuan. Kalau kita bicara lumsum berarti outputnya nanti harus berkesesuaian Pak. Jadi ya, ini makan minum pasien gitu ya. Jadi kalau makan minum pasien itu yang tepat adalah harga satuan ya. Oke. Yang tidak termasuk ruang lingkup pelaksanaan persiapan pengadaan secara swakelola. Oke, Bapak Ibu, clue-nya di sini adalah persiapan ya Bapak Ibu ya. Persiapan pengadaan ya, itu clue-nya. Apa kira-kira yang tidak termasuk di tahap persiapan pengadaan itu yang mana Bapak Ibu? Jadi di dalam swakelola itu ada perencanaan pengadaan, terus ada persiapan pengadaan. Nah, itu di swakelola ada dua tuh. Yang tidak termasuk di tahap persiapan yang mana? Jawabannya adalah penyusunan spesifikasi teknis Bapak Ibu. Itu masuk di tahap perencanaan swakelola, bukan di persiapan pengadaannya gitu ya. Itu ya. Jawabannya adalah menyusun spesifikasi teknis Bapak Ibu sekalian. Yang bukan fungsi dari UKPBJ Bapak Ibu. Ini ada di materi 1 Pak, modul pengantar. Yang bukan fungsi UKPBJ itu apa? Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang bukan fungsi dari UKPBJ Pak. Oke, Pak Ridwan menjawab D, Pak Erni menjawab C, Pak Prasetyo menjawabnya D. Baik, betul sekali Pak. Ya, yang bukan fungsi UKPBJ adalah pelaksanaan tugas lain dari pengguna anggaran. Karena kalau kita bicara materi, yang benar adalah pelaksanaan tugas lain dari kepala daerah, Bapak Ibu sekalian ya. Yang bukan merupakan kegunaan atau fungsi menyusun HPS, Pak. Bukan fungsi menyusun HPS. Yang mana? A. Sebagai alat penilaian kewajaran harga penawaran. B. Dasar penetapan besaran nilai jaminan pelaksanaan untuk penawaran yang nilai lebih rendah 80%. C. Dasar penetapan batas tertinggi penawaran pekerjaan jasa konsultansi. Atau D. Alat penilai kewajaran dari harga penawaran. Nah ini. Yang ditanya yang bukan fungsi HPS Bapak Ibu. Ya. Jadi ini bukan kegunaan disusunnya HPS. Yang mana kira-kira Bapak Ibu sekalian? Oke, Pak Prasetyo menjawab D, Bu Yomadina menjawab C, Saifuddin menjawab C, Bu Erni menjawab A. Oke, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi yang bukan fungsi HPS di sini adalah dasar penetapan batas tertinggi jasa konsultansi Bapak Ibu ya. Karena kalau jasa konsultan penawaran melebihi HPS itu diperbolehkan Bapak Ibu. Bukan batasan tertingginya. Karena apa? Dalam konsultansi ada namanya proses negosiasi gitu ya. Oke, baik. Unsur penilaian kinerja yang dinilai terkait adanya ketidaksesuaian mutu beton pada pembangunan dinas kesehatan. Apa nih penilaian kinerjanya? Ini materi tentang kontrak modul keempat ya. Unsur penilaian kinerja yang dinilai terkait adanya ketidaksesuaian mutu beton. Oke, baik, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah kualitas, Pak. Ya, oke, karena bicaranya mutu beton gitu ya. Itu clue soalnya ya. Salah satu kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, Bapak Ibu. Ya, ini ditanya kebijakan, Pak. Ya, ini materi juga materi modul pertama. Yang mana yang termasuk kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa? A. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. C. Meningkatkan kualitas perencanaan. D. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional. D. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Yang salah satu yang kebijakan pengadaan yang mana, Pak? Ya, Pak Ismail menjawab D, Bu Supia menjawab D, gitu ya. Oke, Bu Yomanida menjawab D, Bu Rizka juga, Bu Erni menjawab D juga, gitu ya. Oke, jawabannya adalah meningkatkan kualitas perencanaan, Bapak Ibu. Ya, ini kebijakan, Pak. Kalau A, C, dan D itu tujuan pengadaan, Bapak Ibu, bukan kebijakan pengadaan, ya. Yang kebijakan pengadaan itu meningkatkan kualitas perencanaan, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contoh soal juga. Oke. Nah ini Bapak Ibu, metode pemilihan, ya, jadi ditanya 3 nih. Metode pemilihan, kualifikasi, dan pemasukan penawaran yang tepat untuk pengadaan perancangan peningkatan Jalan Dusun Singosari nilai 1,2 miliar. Yang mana Bapak Ibu? Metode yang
metode penilaian, metode kualifikasi, dan pemasukan penawaran yang tepat yang mana nih? Ya, di sini paketnya adalah perancangan peningkatan Jalan Dusung Singosari. Perancangan artinya jasa konsultansi, Bapak Ibu sekalian. Kalau jasa konsultansi kita udah kunci, Pak. Tidak ada namanya tender, yang ada seleksi. Oke, betul sekali jawabannya Bapak Ibu. Seleksi, prakualifikasi, 2 file ya. Jadi bukan 2 tahap ya Pak ya, bukan D jawabannya. Kalau 2 tahap itu kalau memang butuh penyetaraan teknis. Kalau di soalnya ada bicara metode terkait penyetaraan teknis, ditanya pemasukan penawaran baru 2 tahap Bapak Ibu. Ya. Yang tidak harus diperhatikan dalam menyusun identifikasi kebutuhan pekerjaan konstruksi, Pak. Nah, ini bicara materi kedua, perencanaan. Yang tidak harus diperhatikan. Nah, ini contoh soalnya nih. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D, ada yang menjawab D, asal barang. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu lihat di modul, di materi ya. Yang tidak harus diperhatikan itu adalah waktu kebutuhan pekerjaan, Pak. Kalau asal barang material itu harus diperhatikan, TKDN itu. Kalau di modul itu adalah yang benar adalah waktu penyelesaian pekerjaan, Bapak Ibu, bukan waktu kebutuhan pekerjaan, ya. Bentuk kontrak berupa surat perjanjian. Artinya bentuk kontrak berupa surat perjanjian. Bapak Ibu udah tahu nih keluhnya bentuk kontraknya surat perjanjian. Nilai berapa itu? Yang paling tepat digunakan untuk paket pengadaan yang mana, Pak? D. Pak Mas Gilang menjawab D, Bu Rizka menjawab D, Pak Saipudin menjawab A, Pak Hamid menjawab A. Oke. Lihat yang A nilainya adalah 198 juta Bapak Ibu. Berarti belum nyampe D, Pak, D. 200 Pak. Maka bentuk kontraknya adalah surat perintah kerja. Ya, betul sekali ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu. Ya, karena kalau SPK jasa konsultan itu nilai sampai 100 Pak. Di atas 100 juta maka bentuknya adalah surat perjanjian ya. Oke. Oh, ini sudah tadi. Dalam tender pekerjaan konstruksi, apabila peserta tidak puas atas jawaban sanggah dari Pokja, maka peserta dapat menyampaikan sanggah banding dengan menyerahkan jaminan sanggah banding yang ditujukan kepada siapa. Ini pekerjaan konstruksi, peserta tidak puas atas sanggah, maka menyampaikan sanggah banding. Apa jawabannya Bapak Ibu? Oke, jawabnya A, Pak Hamid menjawabnya A. Nah, jawabnya A, Pak Idwan menjawabnya D, Pak Saipudin menjawabnya B. Oke, Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, lihat soal, analisis soal ya. Yang ditanya di sini bukan sanggah bandingnya, Pak. Menyerahkan jaminan sanggahnya ke siapa, gitu ya. Nah, itu yang ditanya di soal itu Bapak Ibu. Dalam tender pekerjaan konstruksi, apabila peserta tidak puas atas jawaban sanggah Pokja, maka peserta menyampaikan sanggah banding. Yang ditanya adalah menyerahkan jaminan sanggah banding ditujukan kepada siapa. Maka jawabannya adalah Pokja pemilihan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sanggah banding itu, Pak, yang jawab sanggahnya KPA, tapi jaminan sanggahnya diserahkan kepada Pokja. Yang ditanya ini adalah penyerahan jaminannya, Pak. Bukan menjawab atau menunjukkan sanggahnya kemana. Ya, ini salah satu juga Bapak Ibu, contoh-contoh soal ya. Jadi hati-hati dengan soal ya Pak. Hati-hati terkecoh dengan soal. Ini cari contoh saja yang ditanya itu bukan siapa sanggah itu ditujukan ke siapa, tapi yang ditanya jaminan sanggahnya ditujukan ke siapa gitu ya. Komponen minimal yang tidak harus dicantumkan oleh PPK dalam menyusun spek. Tidak harus Bapak Ibu. Komponen minimal yang tidak harus dicantumkan dalam spek. Yang mana Bapak? Pak Prasetyo menjawab B, Pak Saipudin menjawab B. Ya, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Jawabannya semuanya betul sekali, keren. Jawabannya adalah spek kinerja. Kenapa? Spek kinerja ini bagian dari spek mutu ya Bapak Ibu ya. Jadi di spek mutu itu kan ada kinerja, merek, komposisi, nah gitu ya. Itu bagian. Jadi
Nah, spek kinerja tidak harus Bapak Ibu. Bisa jadi spek merek yang dipakai, bisa jadi spek komposisi yang dipakai gitu ya. Oke, keren sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, ini konsolidasi pada tahap persiapan pemilihan untuk pengadaan laptop di Dinas Kesehatan Kota Saranjana. Ini materi modul kedua. Dilakukan oleh siapa Bapak Ibu? Ingat bahasanya clue-nya adalah tahap persiapan pemilihan, Pak. Itu clue-nya. Itu clue soal. Tahap persiapan pemilihan. Konsolidasi di tahap persiapan pemilihan. Jadi konsolidasi itu ada di tahap perencanaan pengadaan, ada di tahap persiapan pengadaan, dan ada di tahap persiapan pemilihan. Ini yang ditanya tahap persiapan pemilihan, Pak. Maka jawabannya adalah UKPBJ, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di tahap perencanaan pengadaan itu tugasnya PAKPA, di tahap persiapan pengadaan itu tugasnya PPK, tapi di tahap persiapan pemilihan itu fungsi UKPBJ, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang jawab misalnya pejabat pengadaan, ya di UKPBJ itu bukan hanya ada pejabat pengadaan, Pak, ada pokja pemilihan juga. Jadi konsolidasinya di tahapnya di UKPBJ gitu ya. Jenis kontrak yang tepat pada paket pengadaan peralatan kantor nilai 750 juta, Bapak Ibu. Waktu pengiriman belum dapat ditentukan saat kontrak ditandatangani. Itu clue-nya, Pak. Ya. Jadi kontrak ini waktu pengirimannya belum dapat ditentukan. Jenis kontrak yang tepat apa, Bapak Ibu? Rizka menjawab C, ya. Pak Ismail menjawab C, oke. Pak Saifuddin menjawabnya B, Pak Hamid menjawabnya C, oke. Baik, Bapak Ibu, keren sekali. Jadi jawaban yang benar betul kontrak payung, Pak. Ya, kontrak payung itu adalah kontrak yang ditandatangani di mana volume dan waktu pengiriman belum dapat ditentukan, ya, dengan pasti, betul sekali. Maka jenis kontraknya adalah kontrak payung. Nah ini Bapak Ibu. Jenis kontrak yang hanya diperuntukkan untuk jasa konsultansi, Bapak Ibu sekalian. Hanya dipakai di jasa konsultansi saja, Pak. Apa jenis kontraknya, Bapak Ibu? Oke, Bu Rizka menjawab B, Pak Prasetyo menjawab D, Pak Idwan menjawab D, Pak Saifuddin menjawab D. Oke, betul sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi jenis kontrak yang hanya ada di jasa konsultansi, jawabannya adalah waktu penugasan, Pak. Kalau kualitas dan biaya itu bukan jenis kontrak, Pak. Itu metode evaluasi jasa konsultan, ya gitu ya. Nah, kalau jenis kontrak jasa konsultan itu ada lumsum, ya, ada waktu penugasan, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah ini resiko yang dapat terjadi pada tahap penyusunan dokumen pemilihan pekerjaan pengawasan pembangunan saluran irigasi dengan nilai 120 juta. Ingat clue-nya ada pengawasan pembangunan saluran irigasi Bapak Ibu. Jadi resiko yang tepat, resiko yang dapat terjadi itu yang mana Pak? Oke, jawabnya C. Pak Idwan menjawab C, Pak Imran menjawab C. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Betul sekali Pak. Ya, karena di sini ada bahasa pengawasan pembangunan. Jadi jenisnya jasa konsultansi. Di soal itu ada jawaban itu ada tender, ada seleksi Bapak Ibu. Karena jasa konsultansi, maka kita menggunakan namanya dokumen seleksi tidak sesuai ketentuan. Oke ya, baik, keren sekali. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, nah teman-teman ya, nah itu kurang lebih beberapa contoh soal terkait level 1 ya yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, jadi poin utamanya Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, di soal itu Bapak Ibu saya sampaikan tadi ya, ada clue-cluenya Pak. Ya, di soal itu ada clue Pak. Contoh tadi ya bicara soal terakhir resiko, tapi di sana ada bicara pengawasan. Jadi Bapak Ibu udah tahu tuh. Oh, di sini bicaranya jasa konsultan. Begitu di soal muncul kata seleksi, artinya ada hubungannya nih. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya di soal itu sudah ada Bapak Ibu semacam kunci atau clue-nya yang Bapak Ibu itu akan diarahkan kemana sih? Nah, dengan harapan di sini sebenarnya kita mau mengetahui pemahaman Bapak Ibu terkait materi, ya hasil materi Bapak Ibu mengikuti pelatihan gitu ya. Nah, terus juga seperti saya sampaikan ya, tadi saya sampaikan juga pada saat kita coba-coba lihat soal, untuk jawaban yang Bapak Ibu udah pasti yakin benar, dan Bapak Ibu nggak perlu lihat modul, Bapak Ibu dahulukan saja tuh soal.
dahulukan saja menjawab. Jadi waktunya bisa optimal ya gitu ya. Oke, itu beberapa contoh soal. Mungkin ada yang kalau didiskusikan silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya kembalikan ke Bu Aisyah. Mungkin ada yang perlu didiskusi atau mau dipertanyakan. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih ya. Baik, Pak Yefri, terima kasih atas pembahasan soal-soalnya. Kepada Bapak Ibu, bila ada yang mau bertanya, kebetulan masih ada waktu sekitar 15 menit. Kita diberi waktu 90 menit oleh Pak Wahid. Jadi kalau masih ada, silakan Pak, Bapak Ibu. Sudah jelas? Lulus semua kalau begini ya Pak Yefri. Iya Pak, Ibu. Berarti peserta ini akan lulus semua karena nggak ada lagi pertanyaannya. Amin, amin ya. Alhamdulillah harapan kita semuanya lulus ya Bapak Ibu ya. Nah, yang penting tadi Bapak Ibu sekalian juga saya sampaikan ya tadi ya Bu Aisyah ya. Artinya kalau ada soal nanti yang Bapak Ibu udah yakin itu udah pasti benar, Bapak Ibu contoh tadi misalnya bicara segmen rantai pasok. Oh Bapak Ibu udah tahu nih jawaban yang benar apa. Ya udah Bapak Ibu nggak perlu lihat modul ya dahulukan saja menjawab seperti itu ya. Terus kan juga di materi di skema ujian sekarang juga sudah ada itu ya. Nah, ini ditanya nih poin penilaian. Nah, ada pertanyaan di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Poin penilaian dalam ujian bagaimana Pak? Nah, kalau poin penilaian Bapak Ibu, ya tadi saya sampaikan ya, itu ada 100 soal ya Ibu Aisyah ya. Kalau bicara dari Ya. 100 soal dari Pak Febri atau Ibu Febri ya. Nah, jadi satu soal itu scoringnya 1 ya Bu ya. Jadi kalau Ibu betul semua itu 100 gitu ya. Nah, dengan skor minimal kelulusan itu 65 ya. Jadi Bapak Ibu ya diharapkan menjawab benar itu minimal 65. Berarti dinyatakan lulus gitu ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu jawabnya dengan waktu durasi 120 menit atau 2 jam itu Bapak Ibu menjawab 45, misalnya 45 Bapak Ibu nih misalnya gini, waktu 2 jam Bapak Ibu udah selesai nih dalam waktu 2 jam 100 soal. Masih ada tersisa waktu 30 menit lagi saya sampaikan tadi ya. Oh ternyata Bapak Ibu dari 100 soal yang sudah selesai itu 45 udah benar. Nah, di sisa 30 menit itu nanti akan muncul soal-soal dari Bapak Ibu yang salah. Yang salahnya saja. Bapak Ibu tuh sebenarnya skema sekarang tuh lebih memudahkan ya Bapak Ibu di sisi ujian. Jadi Bapak Ibu tinggal mencari scoring minimal 65. Jadi kalau poin penilaiannya satu soal, satu skor, Pak. Ya, gitu ya. Terus Ibu Erni nih, ya jawab pertanyaan Ibu Erni. Saya izin ya Bu Aisyah ya. Bagaimana cara masih bingung menentukan kalau soal dan pemilihan modulnya? Oke, Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan ya Ibu ya. Poin pertama itu memang tadi makanya tadi saya dari awal udah nyampaikan juga tuh saya tanya materi ini ada berapa sih? Oh ada 6. Apa saja sih materinya gitu ya? Oh ada perencanaan, persiapan, ada pengantar, perencanaan, persiapan, pemilihan kontrak, swakelola rantai pasok gitu ya. Nah di sini ya Ibu Erni tanya bagaimana kalau caranya kalau masih bingung menentukan kalau soal. Tadi saya bilang ambil contoh. Dinas Kesehatan Kota X akan melaksanakan pengadaan dengan nilai 90 juta. Jenis kontrak yang tepat apa? Bapak Ibu udah tahu tuh, lihat di situ clue-nya, Pak. Ya, kalau dia bicara misalnya terkait tugas Pokja atau proses evaluasi, berarti itu modul pemilihan, gitu ya. Oh, kalau bicara tentang tadi tugas pelaku yang menetapkan tim ahli, itu adanya di modul 1. Oh, tugas pelaku pengadaan. Nah, itu ya. Jadi bagaimana cara kalau bingung menentukan kalau soal. Nanti Bapak Ibu ya tadi saya bilang, makanya tujuan kita ini kan sebenarnya di level 1 ini kan pemahaman dulu ya Bu Aisyah ya. Jadi diharapkan Bapak Ibu begitu membaca soal tahu ini, oh ini soal terkait kalau misalnya bicara spesifikasi teknis atau HPS, Bapak Ibu udah tahu ini soal modul kedua perencanaan. Nah itu ya. Jadi kalau masih bingung menentukan ya itu tadi kita harapkan pemahamannya begitu lihat soal tahu ini materinya tentang apa Pak. Makanya tadi saya bilang paling tidak kita udah paham duluan nih materi 1 pengantar, 2 perencanaan, 3 pemilihan, 4 kontrak, 5 swaklola, 6 rantai pasok gitu ya.
Apakah poin dalam modul harus dihafal, Pak? Mohon petunjuk biar mudah menjawab soal. Kalau dihafal ya nggak juga, Bu Ernia. Kita juga nggak bisa terhafal satu modul ya, Bu Aisyah ya. Satu modul gitu, 6 modul kita hafal ya nggak juga, Pak. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan, Bu Erni ya, karena juga skema ujiannya kita open book, Pak. Ya, kita tidak perlu hafal, yang penting paham saja. Artinya tadi mampu memahami soal ya. Nah, ini soal ini terkait materi apa? Misalnya bicara HPS berarti soal materi perencanaan ada di modul kedua. Oh, bicara tentang bentuk kontrak itu materi modul keempat. Oh, bicara tentang tugas PPK itu materi modul ke-1. Harapannya itu Bapak Ibu mampu memahami isi materi. Tapi kalau menghafal saya kira tidak menghafal. Yang penting ya Bapak Ibu baca-baca saja, bolak-balik dibaca gitu ya. Ada tanpa perlu dihafal pun kalau kita baca terus tentu kita juga ada pengingatnya gitu ya. Kira-kira gitu ya Bu Erni ya. Pada saat ujian yang dibawa peserta apakah hanya perpres atau modul, Pak? Ya, ya. Jadi kalau ujian itu Bapak Ibu, nah saya tidak tahu nih nanti ujiannya Bu Aisyah apakah online atau offline, kita juga belum tahu ya. Yang jelas kalau ujian yang boleh dibawa hanya buku modul dan buku perpres ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh membawa materi-materi yang lain, Pak. Ya, setahu saya gitu ya. Yang hanya dibawa hanya buku buku modul dan buku perpres gitu ya. Nah, itu ya. Terus dari Pak Muhammad Hasbi, kalau nilainya sudah 65 dan masih ada sisa waktu, apakah sama muncul ada jawaban-jawaban yang salah? Ya, minimal 45, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu udah yakin itu 65 ya, artinya betul Bapak Ibu. Jadi minimal skor itu 45, Pak. Ya. Kalau 45 nanti akan muncul extendnya waktunya ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu 100 soal pengerjaan gitu ya, udah bener 65 ya, udah tetap akan muncul. Tapi Bapak Ibu kan udah pasti lulus tuh 65. Tinggal nambahin saja ya Bu Aisyah ya. Oh siapa tahu begitu ditambahin 100 Pak. Wih maksimal sekali, keren sekali tuh. Siapa tahu gitu ya. Nah, scrum item itu hanya nilai tetap Bapak Ibu ya. Kalau scrum item itu minimal 45. Jadi kalau 65 pun juga. Ya, ini dari Pak Febria tadi juga ya sudah saya jawab ya. Kalau terkait open book, ya jadi yang bisa dibawa itu hanya eh, modul dan buku perpres ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh bawa yang lain ya. Oke. Saya kira itu ya, Bu Aisyah ya. Baik, Bapak Ibu, demikian pembahasan soal-soal materi ujian PPJ level 1. Kepada narasumber, terima kasih telah berbagi ilmu dan pengalamannya Pak Yefri. Semoga Bapak Ibu calon peserta ujian akan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan kita harapkan. Amin. Izin Pak narasumber untuk ujian ini kami rencanakan offline Pak di Ternate. Jadi Ya, calon pesertanya adalah gabungan dari Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate, serta beberapa orang dari provinsi Pak. oke, Baik Bapak baik. Ibu, demikian Nah, saya izin agenda. sebentar Bu Ya. Aisyah, izin sebentar. Nah, ini sebagai sharing saja bentar ya. Mohon izin sebentar itu di kolom chat sudah saya kirimkan ya Bu Aisyah terkait contoh-contoh ya. Tadi materi Ya. terkait contoh soal. Nah, ini juga sebentar nah itu ada link Google Form saya kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu mau coba contoh-contoh soal itu saya kirimkan juga link Google Form-nya ya Bapak Ibu ya. Silakan bisa dipakai Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu ya Bu Aisyah. Jadi saya tadi ada permintaan pengiriman data soal dan juga itu saya lampirkan juga Google Form dari saya ya. Nah, siapa tahu jadi bukan buat bahan sharing-sharing untuk Bapak Ibu coba-coba jawab soal gitu ya. Oke, saya kira itu ya Bu Aisyah ya. Di kolom chat sudah saya kirimkan ya Bu. Iya Pak, baik. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Pak Terima kasih, Yesri. Pak. Baik, Terima kasih, makasih Pak. Bapak Ibu semua ya, Ibu Aisyah. Ya, Saya izin Pak. live ya, Bu. Ya, Siap, sukses ya siap, Bapak Ibu siap. semua. Lulus semua, Pak. Ya. Amin. 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 Terima kasih.